Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasawulan dengan NIM 22030204100 dari kelas PBD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah saya kerjakan dengan rekan kelompok saya. Definisi filsafat. Dari segi etimologi, filsafat berasal dari kata Philos dan Sophia. Philos yang memiliki arti cinta dan Sophia yang memiliki arti bijaksana. Jadi, dari segi etimologi, kata filsafat dapat diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan. Filsafat memiliki cara berpikir yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai suatu filsafat, sila-sila dalam Pancasila memiliki kesatuan yang bulat dan utuh. Sila-sila saling berhubungan satu sama lain yang saling meliputi dan juga saling menjiwai. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai dalam Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang kemudian akan dijadikan sebagai pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pokok-pokok pikiran Pancasila. Sebagai filsafat, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai pokok-pokok pikiran dalam bidang ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Dalam bidang ontologi, ontologi sendiri adalah bidang yang membicarakan keberadaan dari segala sesuatu yang termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan juga Tuhan. Tuhan yang Maha Esa merupakan Maha Sumber dari segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, kita harus percaya, taat, dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, yang kedua, keberadaan alam semesta sebagai ada dan tidak terbatas yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Yang ketiga yakni eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan monodualis. Baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk pribadi, manusia juga memiliki hak merdeka dan berdaulat, sehingga bisa membantu budaya dan tata nilai yang mereka bangun dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Kemudian ada eksistensi dan tata budaya, merupakan perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul dan mulia. Sehingga tata budaya tersebut harus diarahkan untuk mendukung harkat dan martabat manusia sebagai manusia itu sendiri. Dalam perjuangan bangsa Indonesia, puncak prestasi dari perjuangan tersebut yaitu bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan dan kedaulatan yang diperoleh oleh Indonesia ini tidak lepas dari rahmat Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu, pemerintahan harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada bidang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Konsep ilmu sebagai suatu filsafat yakni yang pertama, sebagai maha sumber ilmu pengetahuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, secara teoritis teknis, sumber pengetahuan dapat dibedakan menjadi yang pertama, sumber primer atau orisinil, sumber sekunder, bidang ilmu pengetahuan yang sudah ada,
Dan yang terakhir sumber tersier yaitu cendekiawan ataupun ahli. Wujud dan tingkat pengetahuan yaitu pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, filosofis, dan religius. Pengetahuan manusia yang mencakup keempat tingkat pengetahuan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofis, dan pengetahuan religius. Kemudian yang terakhir ada kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis yang mampu menghayati hal-hal yang bersifat metafisis. Kemudian pada bidang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Pokok-pokok aksiologi Pancasila meliputi 1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dan kebijaksanaan untuk menciptakan. Yang kedua, manusia bisa membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. Sumber-sumber nilai yakni Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha menciptakan, kemudian alam sebagai sumber kehidupan. Nomor 3 yakni nilai dan kesadaran manusia dan perwujudannya dalam realita melipati Tuhan Yang Maha Esa perwujudannya dalam nilai agama yang diwahyukan. Kemudian alam semesta perwujudannya, hukum alam dan unsur-unsur menjamin kehidupan bagi semua makhluk. Kemudian manusia yang memiliki tanggung jawab dan cinta kasih terhadap dirinya sendiri. Sesama manusia, sesama makhluk hidup, dan Tuhan Yang Maha Esa. Filsafat, ilmu, dan teknologi sebagai hasil budaya manusia yang membentuk sistem nilai dan peradaban yang sesuai dengan tempat dan zamannya. Kemudian ada pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Dari pengertian itu, maka setiap orang mempunyai nilai, yaitu yang didambakan dan yang diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, nilai ini bersifat abstrak dan hanya ada di dalam pikiran. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Maka, mereka membuat aturan bagaimana harus berlaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Semua aturan-aturan tersebut disebut dengan norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma, maka nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau hanya bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga, ada nilai dan norma. Nilai dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Macam-macam norma ada 3, yaitu norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Apapun yang dilakukan oleh setiap orang akan selalu dinilai oleh orang lain. Penilaian orang terhadap perilaku seseorang itu yang akan menentukan moralitas orang tersebut. Oleh karena itu, moralitas seseorang sebenarnya ditentukan oleh bagaimana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Perilaku akan selalu dinilai oleh orang lain, dan penilaian orang lain tersebut menggambarkan nilai diri atau moralitas. Kemudian, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya berarti sila-sila Pancasila memberikan gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang ada di Indonesia haruslah berdasarkan pada Pancasila. Mengingat Pancasila masih berupa nilai dasar,
maka harus dijabarkan secara instrumental agar bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.